Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai hal yang mendasar, yaitu 10 prinsip ekonomi. 10 prinsip ekonomi oleh Gregory Mankiw merupakan salah satu landasan yang banyak digunakan dalam penerapan ilmu ekonomi. Berikut penjelasannya. Ekonomi berasal dari kata oikonomos, yang merupakan bahasa Yunani. Oikonomos artinya orang yang mengelola rumah tangga. Kegiatan ekonomi dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita membeli baju, saat kita menabung di bank, maupun saat kita membayar hutang. Rumah tangga dan perekonomian menghadapi banyak keputusan, di antaranya siapa yang akan bekerja, barang apa yang seharusnya diproduksi, dan berapa banyak. Sumber daya apa yang perlu digunakan dalam proses produksi, dan juga barang harus dijual pada harga berapa. Pada dasarnya, masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengelola sumber daya. Hal ini dikarenakan adanya kelangkaan. Kelangkaan artinya masyarakat memiliki sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain, masyarakat tidak bisa memproduksi semua barang dan jasa yang ingin dimiliki. Oleh karena itu, ilmu ekonomilah yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya yang langka sehingga bisa digunakan. Kita dapat mendefinisikan ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Lalu, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi mempelajari tentang bagaimana orang membuat keputusan, bagaimana orang berinteraksi dengan orang lain, dan menganalisis kekuatan dan tren yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Salah satu yang dipelajari dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana orang membuat keputusan. Untuk membuat suatu keputusan, maka yang pertama adalah orang menghadapi trade-off. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut terkait trade-off. Keputusan dibuat dengan mengorbankan satu tujuan untuk mendapatkan yang lain, sehingga kita mengenal apa yang disebut dengan opportunity cost. Lebih lanjut akan dibahas nanti. Dalam mengambil keputusan, orang yang rasional berpikir tentang margin. Nah, pada pokok bahasan berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut. Demikian juga dengan orang merespon insentif. Prinsip ekonomi yang lain menyangkut bagaimana perekonomian yang bekerja secara keseluruhan dikarenakan adanya kekuatan dan tren. Hal ini ditunjukkan bahwa standar hidup tergantung pada produksi suatu negara. Demikian juga harga naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Serta masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Masing-masing prinsip ekonomi yang telah disebutkan di atas akan dijabarkan lebih lanjut. Prinsip ekonomi yang pertama adalah orang menghadapi trade-off.
Terdapat suatu pepatah yang mengatakan dalam bahasa Inggris, "There is no such thing as a free lunch." Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Pada saat kita menginginkan sesuatu, maka kita harus dapat mengorbankan sesuatu yang lain. Misalnya, ketika kita menginginkan suatu barang yang bagus dan berkualitas, maka harus ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk mendapatkan barang tersebut. Pengorbanan ini bisa dalam bentuk waktu, uang, tenaga, dan lain sebagainya. Misalnya, untuk menjaga pertahanan nasional, maka negara harus mengorbankan pengeluaran barang-barang konsumsi untuk membeli peralatan atau meningkatkan kemampuan tentara nasional. Contoh yang lain misalnya, pengeluaran untuk makanan harus dikorbankan untuk membeli pakaian, atau mengorbankan waktu luang untuk bekerja. Atau bisa juga suatu negara yang mengejar efisiensi pasti akan mengorbankan pemerataan. Jika negara ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari sumber daya yang terbatas, maka negara harus mengorbankan pendistribusian yang adil kepada seluruh anggota masyarakat. Atau sebaliknya, jika negara menginginkan seluruh masyarakat menerima manfaat yang adil, maka belum tentu masyarakat akan mendapatkan manfaat yang maksimal karena adanya kelangkaan sumber daya. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara efisiensi dan pemerataan. Prinsip ekonomi yang kedua adalah biaya adalah apa yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Ketika kita mengambil keputusan, setidaknya butuh untuk membandingkan antara manfaat dan biaya yang muncul karena adanya suatu pilihan. Misalnya, apakah akan kuliah ataukah bekerja? Kita akan menimbang berapa besar manfaat dan biaya yang harus dikorbankan jika kita memilih kuliah. Demikian juga jika kita dihadapkan pada pilihan, apakah akan belajar atau pergi jalan-jalan, maka kita akan mempertimbangkan besarnya manfaat dan biaya yang dikorbankan jika kita memilih jalan-jalan daripada bekerja. Dan juga ketika kita dihadapkan pada pilihan, apakah akan masuk kelas ataukah tidur? Pastilah kita juga akan membandingkan manfaat dan biaya jika kita masuk kelas daripada kita tidur. Inilah yang biasa sering disebut dengan opportunity cost atau biaya kesempatan. Opportunity cost dari sesuatu adalah apa yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Oleh karena itu, kita harus dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang punya nilai lebih baik, atau setidaknya sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Untuk memperjelas perbedaan konsep antara trade-off dan opportunity cost, kita akan bahas contoh yang lain. Pada suatu hari,
Baim dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengikuti kegiatan pelatihan atau arisan terah keluarga. Jika Baim memilih arisan terah keluarga, dia akan bahagia karena bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudaranya. Tetapi Baim akan mengeluarkan biaya perjalanan sebesar 100.000. Sedangkan jika Baim mengikuti pelatihan di kampus, ia akan mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, dan teman baru. Biaya yang dikeluarkan Baim untuk mengikuti pelatihan sebesar 50.000. Misalkan, dalam situasi seperti ini, Baim memilih ikut arisan terah. Maka, menurut 10 prinsip ekonomi Menkyu, pilihan Baim dianggap sebagai trade-off, yaitu memilih untuk arisan terah karena pilihan tersebut telah dikorbankan demi mengikuti kegiatan pelatihan di kampus. Sedangkan yang disebut dengan opportunity cost dalam 10 prinsip ekonomi Menkyu adalah biaya yang digunakan untuk arisan terah, termasuk kebahagiaan bertemu dengan keluarga karena arisan terah merupakan kesempatan yang hilang dari kedua pilihan tersebut. Demikian pembahasan tentang prinsip ke-1 dan ke-2 dari 10 prinsip ekonomi. Semoga bermanfaat. Kita akan sambung lagi dengan pembahasan prinsip ekonomi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.